Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bisa live akhirnya ya. Kita bisa Q&A satu sama lain. Jadi tadi teman-teman, dulu kayaknya backsoundnya kegedean deh. Aku ganti dulu ya. Sorry ya, kita live-nya seadanya tanpa kalau ada echo, ada lain-lain sebagainya tolong dimaklumi dulu. Kayaknya kegedean juga sih echo-nya. Cek, gak ada sama sekali nih. Cek. Oke, begini aja cukup ya. Oke, tadi kita dari tadi awal video saya belum nongol juga. Kita sudah room touring juga ya. Home Sweet Home sudah kita rekam dari ada berapa menit? Kalau nggak salah tadi 20 sampai 25 menitan lah videonya. Sekali lagi maksud tujuan kami mengupload video itu bukan berarti kami meminta belas kasihan kalian kemudian membantu kami demi Allah, bukan di situ, tapi karena memang ada permintaan dari salah satu subscriber, salah satunya itu ada Kak Ajijah juga yang pengen tahu kondisi rumah kita yang sebenarnya. Jadi jangan nilai kami ini hanya meminta belas kasih atau mengemis kepada kalian, tidak sama sekali. Jadi sebenarnya sebelumnya Wardi itu suka ngeluh, kan kalau punya duit sebagai anak muda kan kadang-kadang dia juga pengen ya, istilahnya pengennya begini, pengen punya iPhone, pengen punya handphone, pengen punya sesuatu yang wah gitu loh, sama kayak teman-temannya yang lain. Cuma ketika aku bilangin kamu pengen iPhone, dia jawabnya daripada beli iPhone mending rumah kita dulu aja, karena tiangnya aja yang depan tuh udah mau roboh, dia sering bilang kayak gitu. Dan waktu bikin vlog pertama yang sama Wardi yang kita bikin Cermal itu, kan memang pertamanya dia sudah cerita apa adanya kondisi rumah kita, sedangkan tidak ada buktinya gitu loh. Akhirnya ada yang penasaran, khususnya Kak Ajijah yang dari Brunei, itu selalu berpesan, Delus nanti kalau pulang jangan lupa dibikin vlognya ya. Kakak pengen lihat kondisi rumah Delus yang sebenarnya. Gitu. Kok nggak ngomong sih mas? Jadi kan kalau gini kan sudah tidak penasaran subscribernya bagaimana keadaan aslinya rumahnya, bagaimana kita tidak menambah-nambahkan, tidak mengurang-ngurangi gitu loh. Jadi biar sibuk banget sih. Biar yang lain tahu seperti ini keadaannya. Dan sekali lagi buat netizen ataupun subscriber yang lain, jangan beranggapan kita bikin video seperti ini, bikin vlog seperti ini bertujuan supaya kita mendapatkan seperti ini, tidak. Kita hanya mengabulkan suatu permintaan dari subscribernya Bigtus Official, pengen tahu ya inilah keadaan sebenarnya. Kamu betah gak sih di rumah ini sebenarnya? Ya betah lah. Karena panas banget ya dek, panas banget guys rumah ini kalau siang, karena kan di atas asbes, terus apa namanya deh kalau yang buat tutupin itu, plafon ya? Plafon. Tanpa plafon rumah ini tuh dari awal dibuat. Dari awal dibuat kami tanpa plafon ya. Jadi ini juga sekedar klarifikasi, kalau tadi saya sempat menyeplos di video kalau sebenarnya belakang itu dapur, kemudian almarhum bapak saya meninggal dengan cara gantung diri. Secara apa adanya kami bilang iya, karena itu adalah musibah, dan sekali lagi satu musibah, yang kedua memang sudah kehendak Allah. Jadi itu tanggal 4 bulan Maret 2010 insya Allah kalau nggak salah ya. Kejadiannya waktu saya masih Pop Lampung dulu. Tapi itu cerita apa adanya. Jadi teman-teman yang sudah menonton, saya minta untuk tidak berpikir yang tidak-tidak. Nanti pikirannya Mas Tulus bapaknya kok jadi begitu, kenapa gitu-gitu. Jujur bapak kami memang orang yang jauh dari agama ya dek. Ya yang pertama itu. Yang kedua dulu penyebabnya itu karena dulu orang tuaku bapak itu orangnya itu pesimis. Jadi apa-apa kalau berobat, kadang saya itu pengen berobat cepat sembuh. Pengennya dia tuh pengen cepat sembuh. Jadi mungkin dengan beliau bersugesti pengen sembuh itu nggak mau bersabar, akhirnya kadang beliau kan sering ngucap, udah tak mati wae. Nah jadi ya mungkin tersugestinya di situ. Kadang omongan ini kan lidahnya kita guys, bisa jadi doanya kita. Mungkin dengan beliau juga jarang sholat juga. Banyak keris dulu kan bapaknya dia. Jadi mungkin bisa dibilang tersugesti dari situ, dibantu dengan apa entah itu nggak tahu, jadinya beliau seperti. Jadi jangan beranggapan bapak saya begini karena ada masalah keluarga. No, mungkin kalau sampai menilainya semuanya dari masalah keluarga, dari apa-apa itu nggak ada. Mutlak kalau orang tua aku dulu
memang orangnya nggak Penyakit. bersabar. Emang nggak Sakitnya, sabar dari awal dan bapak itu lumayan berani sama mbah dulu. Jadi jadi kalau orang Jawa bilang tuh disedak nih, apa sih? Disumpahin, dulu disumpahin sama mbah emang. Karena dia berani sama mbah, dia ngelawan sama mbah akhirnya jatuh dari pohon rambutan. Kemudian setelah jatuh itu dari tahun 97 sampai di 2010 sebelum meninggal itu memang sudah sakit-sakit. Anda nggak bisa kerja berat ya deh ya. Dan banyak varises-varises yang keluar dari anggota badannya karena kondisi dia waktu itu mengalami sakit yang cukup lama. Dan akhirnya memilih jalan seperti itu ya. Nanti kita bikin vlog lagi sama Wardi, kita bahas soal almarhum. Kita bakal bikin vlog soal almarhum habis ini. Jadi sementara kita hanya menjelaskan itu saja. Saya tidak mau nanti takutnya kalian punya pikiran yang tidak-tidak ya. Aku pengen ngomong apa adanya supaya kalian mengenal kami apa adanya tanpa embel-embel. Oh iya si Tulus tuh A, oh si Wardi tuh B. Enggak. Jadi nanti kalau misalnya sempat pun kapan-kapan nanti Mas Wardi biar bikin vlog untuk warungnya. Jadi ada pertanyaan juga sama kamu tuh dagang apa? Kamu tuh kerja apa? Gitu-gitu deh. Jadi nanti kapan-kapan kalau memang sempat Mas Wardi besok, karena kan besok saya sudah pulang. Jadi ini tanggal 31, jadi tanggal 1 saya harus sudah pulang. Jadi mungkin nanti Mas Wardi biar bisa bikin sendiri, nanti videonya bisa dikirim ke saya, kemudian diupload ke channel saya juga bisa ya. Nanti insya Allah biar beliau bikin sendiri karena waktunya sudah mepet juga. Sementara hanya kata-kata begini saja, podcast-podcast biasa. Yang pertama menjelaskan kondisi rumah kita, yang keduanya memang saya pengen tanya sama Wardi itu harapannya apa sih rumah ini mau diapain gitu loh. Makanya saya pengen tanya ya. Setelah tadi kita keliling-keliling ya dek, keliling dan kamu lihat kondisi sendiri rumahnya tuh seperti itu. Harapan kamu rumah ini mau dijual atau dibenerin atau kamu memang pengen tinggal di sini? Karena masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa nggak ikut Pas Tulus di Jakarta? Itu yang pertama. Lalu kenapa nggak cari kerja di kota? ya kalau kenapa aku selalu kekeh untuk di sini? Karena yang pertama orang tua aku keduanya meninggalnya di sini semua dan aku kebetulan Keduanya meninggal di sini. ya keduanya dan juga aku anak bungsu dan aku juga sudah betah di sini, usahaku di sini, ibaratnya keseharianku di sini gitu loh. Jadi kalau untuk kesana kemari itu kayaknya sudah tidak bisa karena memang rezekiku kayak mungkin Allah sudah menunjukkan rezekiku di sini. Jadi mungkin kalau untuk ke kota, mungkin kalau sekedar liburan kita main-main nggak masalah. Tapi kalau untuk kesana kemari itu sudah tidak bisa. Kalau harapanku selama ini gimana ya? Ya namanya pengen rumah bagus tuh bukan suatu harapan ya bagi semua orang. Itu suatu impian Ya. ibaratnya. Siapa sih yang nggak pengen rumahnya bagus dipandang layak untuk kita tempati, dipandang enak, nyaman, adem. Itu harapan semua orang, impian semua orang gitu loh. Nah pengennya misalnya Allah kasih kita rezeki, kita bisa ibaratnya itu mendandani lah istilahnya ya. Perbaiki. Memperbaiki apa yang pengen kamu perbaiki dulu? Ya yang pertama perbaiki untuk pertama kali yang depan itu kan udah roboh. Yang depan untuk pertama kali sama semennya. Yang paling intinya apalagi aku sekarang kan udah dewasa banget ya bisa dibilang meskipun bocah ya sudah waktunya lah biar aku ada temennya di sini dan kantor juga kan punya kesibukan. Untuk keluarga itu kan kalau aku tahu setauku kamar mandinya kan sampai semuanya bisa menilai seperti itu. Kalau untuk berkeluarga apalagi sudah punya istri ya, itu paling intinya dapur dan kamar mandi itu harus layak gitu loh. Belum layak. Nah, harus diperbaiki kembali. Itu loh harapannya. Jadi kamu itu berat menikahnya satu memang belum yakin. Yang keduanya karena kondisi rumah ya begini. Ya, iya, ya karena gimana ya? Ya namanya kita itu kan Bawa anak orang. berani mengambil anak orang kita bawa ke sini, kita hidupin di sini paling tidak kan ada tanggung jawabnya sebagai seorang pria. Yang dulunya dia enak kita bawa ke sini gimana caranya kita juga enakan dia. Kan kita harus bisa ngambil dari seginya di situ juga. Makanya prosesnya agak lama gitu loh. Ya kalau dipikir pengen nikah, ya sudah pengen. Karena saya bisa dibilang saya di sini jenuhnya luar biasa. Kalau kakak saya pulang, saya senang banget. Cuma saya nggak bisa egois. Kalau saya beregois kakak saya harus dirawat itu, sedangkan dirawat itu kakak saya tuh nggak bisa apa-apa.
bahkan karena memang rezekinya beliau di kota. Kalau saya berharap, Kang udah di Rawajitu saya, di Rawajitu aja. Saya nggak bisa, itu namanya egois saya. Karena beliau punya kesibukan di sana, saya punya kesibukan di sini. Yang penting kita selalu ada komunikasi, kita ada kekompakan untuk bareng. Apa-apa kita bareng itu kan sudah luar biasa kalau bagi saya. Bisa sempat pulang, ya saya senang. Nggak sempat pulang ya nggak apa-apa. Yang penting dengar kabarnya sehat semuanya sudah senang. Gitu loh. Jadi eh, perbaikan perbaikannya itu bukan sedikit ya, Dek. Aduh. Kalau untuk gimana ya? Kalau untuk bangun terus Udah kayak terang, awal lagi ya. kalau untuk dibangun kayaknya ya Udah nggak mampu lah kita. Allahu alam kun fayakun kayaknya sangat berat kalau Sangat bagi tidak kita. mampu bagi kita. Karena kalau untuk membangun itu guys ya, bisa dibilang apalagi tahun sekarang ya. Maafnya ngomong nominal 100 juta itu sekarang itu buat bangun rumah tuh kayaknya Nggak kalau dapat apa-apa. udah nggak dapat apa-apa. Mungkin kalau bagi kita sedikit demi sedikit kita perbaiki yang tidak layak kita upayakan layak, kayaknya masih kita maksimalkan, kayaknya bisa pelan-pelan. Itu pun nggak bisa secara maksimal langsung des semuanya, kayaknya pelan, depannya dulu sekian, semennya sekian, beransur-ansur gitu loh ibaratnya mungkin. Nyicil-nyicil. Nah. Kalau misalnya sampai yang total semuanya, jujur kami bukan orang berada. Kami memang gayanya seperti ini. Kami itu mungkin kalian mikir kok dibilang nggak ada duit tapi bisa berkorban, kok nggak ada duit bisa jalan-jalan ke pantai. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Tapi kami ini bukan orang kaya. Kami ini bukan orang beruang, tapi kami adalah orang senang. Dimana ketika kami sudah ingin melakukan sesuatu, khususnya saya ingin membahagiakan adik saya, kan caranya banyak. Dan kebetulan saya bisanya hanya itu, dan itu tuh belum tentu setahun sekali. Jadi saya minta nyinyirnya agak dikurangin, mulutnya agak ditahan sedikit, karena yang sebenarnya kalian lihat itu tidak seperti yang kalian pikirkan gitu. Karena kebetulan saya di sini, terus ada teman yang punya mobil dengan harga yang agak miring, kita bisa bawa pinjam mobilnya untuk bawa kita ke pantai. Jadi takutnya nanti ngakunya begini-begini dan bisa berkorban pun itu saya juga nggak sengaja, dan memang kita sudah niat dari awal. Tadi awalnya saya punya tabungan hanya 1,3 guys, sumpah ya. Aku memang dari awal sudah pengen niat berkurban, itu saya tabung, saya dapat 1,3, dan itu tuh saya nggak, aduh Dek kayaknya kita tahan dulu ya berkorbannya, karena kan kita bantu kakakmu tuh itu. Jadi adikku yang satunya dalam kesulitan waktu itu, dan alhamdulillah Allah kasih rezeki, Allah kasih jalan, adikku bisa dibantu, aku bisa berkorban gitu loh. Dan itu tuh bukan jalan kecil yang cuman kalian pikir aku nabung cuman 2 bulan dapat kambing, wah itu udah di luar dugaan banget, karena nabungnya itu cukup lama dan aku cukup nekat, bahkan istilahnya begini, kalau nggak nekat mau sedekah itu nggak punya gitu loh. Jadi aku mikirnya mungkin di pikiran kalian ngakunya susah kok bisa sedekah, ngakunya ini. Kalau kami, sistem kami adalah meskipun kami nggak punya uang sekalipun, sisanya di dompet nggak ada sekalipun, ketika kami sudah pingin sedekah, ya kita sedekahin gitu loh kalau kita itu. Jadi kalau kita habis sedekah kita miskin, kita susah nggak apa-apa, yang penting kita sedekah, karena sedekah itu ada sebuah hadiah atau kepuasan di hati kita, di mana kalau kita sedekah tuh senang, merasa bahagia. Contohnya hari ini meskipun dengan kambingnya ya yang harga standar murah, tapi dengan kalau di kampung sih kambing segitu juga udah gede banget ya. Harga 3,5 itu udah cukup besar sekali, dan semua yang tadi hari ini yang kita korbankan harganya kisaran antara 35 semua, dan alhamdulillah ternyata rata. Tadinya cuma berapa, satu ya Dea? Kita cuma satu tadinya di masjid itu. Alhamdulillah ada subscriber yang nyumbang, kemudian aku juga bersedekah. Jadi alhamdulillah sekali, itu sangat bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Jadi harapan kami adalah ini keadaan rumah kami yang sebenarnya. Kami gak ada maksud untuk mengemis atau mencari belas kasih dari kalian. Tapi memang kami menceritakan apa adanya keadaan rumah kami ya. Dan harapan Wardi, misalnya kita ada rezeki, apa yang vital yang harus pertama diperbaiki? Bagian depannya dulu kalau Bagian depan diperbaiki. soalnya rontok parah itu ya. Itu udah takutnya kalau nggak diperbaiki dari sekarang, karena
Itu Kita sudah lagi musim roboh. laut, kita lagi musim air laut. Jadi kami ini tinggalnya sebenarnya di pesisir laut. Hanya kami di muara laut. Jadi kami jauh tapi kami di jalur laut itu. Gitu ya. Dan sedang musim angin laut. Angin sedang kencang-kencangnya seperti itu. Minimal dibaja ya di depan dulu ya. Jadi kerangka jaringan. Soalnya takutnya nanti kalau nggak dibenerin, namanya asbes kan kalau nanti takutnya kalau jatuh des malah hancur semua kan malah nggak kepake gitu loh takutnya. Oke. Oke, teman-teman sepertinya itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Mungkin kita kapan-kapan bisa bikin vlog lagi. Ini adalah review dari video yang sudah kita bikin sebelumnya. Video tentang keadaan rumah kita yang apa adanya, ndak kita buat-buat, ndak kita sengaja, bukan rumah orang dan itu rumah kita, ya. Rumah peninggalan orang tua. Dan kalau misalnya ada yang bilang begini, kenapa nggak dijual aja Mas Tulus terus cari lagi? Gimana menurut kamu? Nggak bakal tak jual kalau rumah ini. Ini rumah ini sudah memang menetap buat khususnya buat keluargaku lah, buat keluargaku. Jadi karena kedua orang tua aku meninggalnya di sini, ya inilah tempat berkumpulnya keluarga kita semua. Seandainya kita kumpul di sini, ya ini tempatnya. Ini tempat tinggalnya kita kumpul. Nah, base campnya kalau bahasa kerennya, kumpulnya di sini. Jadi kalau seandainya rumah ini dijual, terus kalau seandainya aku tinggal di kota, aku mau ke itu juga kan butuh tempat. Itu malah repot, kasihan keluarga yang lain bakal menjenguk. Ke makam mama kan repot, enaknya tetap aku tinggal di sini, makanya aku mencoba bertahan di sini dan aku juga sudah nyaman di sini, rezekiku di sini. Jadi kalau yang lain sudah tanya-tanya seperti itu jawabannya. Aku kalau untuk ke kota aku terima kasih banyak meskipun dengan gaji besar. Aku terus terang kalau untuk jauh dari orang tua aku susah. Karena apa-apa aku ngeluh dengan orang tuaku. Kalau dibilang ikhlas dengan orang tuaku, lillahi ta'ala aku sudah ikhlas. Cuman namanya kita anak, kita sudah biasa dekat dengan orang tua kita, tiba-tiba kita jauh dengan orang tua, tetap ada rasa jauhnya ada. Gitu loh. Jadi begitu ya. Nanti sepertinya videonya kami tayangkan dulu, video keadaan rumah kita. Kemudian mungkin besok atau mungkin begini, pagi video soal rumah kita tayangkan. Karena ini durasinya panjang sekali guys, sudah di 17 menit. Jadi video yang kami edit sebelumnya kami akan tayangkan. Lalu kemudian mungkin sorenya video tentang reviewnya saya akan pisahkan karena durasinya cukup panjang ya. Biar kalian bisa fokus melihat keadaan kondisi rumah kita. Setelah itu mungkin sorenya bisa kami upload untuk video reviewnya ya. Teman-teman kurang lebih bisa seperti itu dulu. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mensupport saya. Saya bisa pulang kampung juga karena bantuan teman-teman, banyak yang mentransfer, jujur banyak yang membantu saya dengan memberikan ya 100, 200, ada yang membantu juga memberi katanya Mas Tulus buat sangu kayak gitu-gitu. Saya berterima kasih karena itu saya bisa pulang, bisa berkorban karena jujur saya sendiri kalau untuk berusaha berkorban dengan hasil saya sendiri karena sedang dalam pandemi virus, jujur saya udah nggak mampu sama sekali. Untuk makan aja saya susah, cuman karena saya menyelipkan hasil-hasil dari yang kalian berikan ke saya, alhamdulillah Allah kasih rezeki lewat kalian dan bisa saya selip-selipkan untuk bersedekah, khususnya bersedekah ke orang-orang yang di sekeliling saya, kemudian bersedekah kurban kambing meskipun hanya ya kelas yang murah lah, bukan sapi lah ibaratnya gitu. Ya karena mampunya saya itu pun dari hasil pemberian kalian. Saya selipkan, saya niatkan bismillah. Karena kalau pribadi dari dompet saya jujur aja kita makan aja susah. Kondisi kita sedang seperti itu. Dan juga Wardi juga di sini lagi susah ya deh kondisinya ya. Kondisi keuangan juga lagi susah di sini guys di Rawajitu. Jadi saya jelaskan lagi kami tinggal di daerah Tulang Bawang Lampung di Rawajitu tepatnya di Jalan Mawar. Kalau daerah sini sih insya Allah kalau tanya Mas Tulus gendut gitu insya Allah sudah banyak yang tahu. Apa mungkin ada dari Lampung, dari mana saja kalian ingin bersilaturahmi dengan adik saya di Rawajitu, boleh-boleh saja ya. Hanya saja sekali lagi review ini kami bikin bukan untuk mengharap belas kasihan. Demi Allah tidak. Kami hanya menuruti permintaan subscriber untuk menunjukkan. Karena sebelumnya saya mau rumahnya angker gitu-gitu kan. Tadi sebagian ada beberapa titik yang memang kami sebutkan kalau di situ ada penghuninya dan memang kami pertahankan karena memang kita udah terbiasa dari kecil ya deh ya. Berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu kita udah biasa karena bagi kami mereka itu juga memiliki hak untuk hidup. Ya, benar. Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka selama dia tidak mengganggu kita.
Kalau prinsip dari mamaku soalnya gini, bene wong arep jahat, bene wong arep ganggu, yang penting kita tidak. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman subscriber Mas T yang ada di Big Tulus Official, terima kasih banyak sudah bergabung, sudah menonton video ini. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, jangan lupa di subscribe dan juga di like, di komen. Kalau ada pesan, ada semangat untuk Wardi atau untuk kita, bisa langsung klik di kolom komentar. Dan sekali lagi saya maaf kalau selama vlog di Lampung saya tidak bisa sapa-sapa. Pokoknya saya sapa buat semua subscriber Mas T di Big Tulus Official dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh dunia juga ya para TKW TKI yang sedang bertugas. Semoga Allah mudahkan rizkinya, semoga Allah mudahkan jalan baiknya, dan Allah berikan kesehatan selalu. Amin. Saya Big Tulus dan juga Suwardi mohon pamit. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat Hari Idul Adha sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.